Kurangnya persiapan bisa berdampak ke kelulusan kamu sebagai abdi negara loh. Apalagi persaingan nanti sangat ketat karena kalian akan dihadapkan oleh peserta dari seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, mumpung waktunya masih cukup banyak nih, mendingan kalian persiapkan diri yuk dari sekarang, salah satunya dengan belajar lewat soal-soal yang akan aku tampilkan di video ini. Penasaran sama soalnya? Yuk, langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para calon abdi negara. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kembali lagi bersamaku Kanisa, dan tentunya kalau udah ketemu sama aku, kita akan belajar bareng materi wawasan kebangsaan. Dan di hari ini teman-teman, khusus di video ini, kita akan bedah tuntas materi Pancasila dan juga bahasa Indonesia. Siapa nih di sini yang masih kurang paham dengan Pancasila dan bahasa Indonesia? Tenang aja, karena di video ini kita akan bedah tuntas soal dan juga tips and triknya. Oke deh, tanpa lama-lama dan tanpa banyak basa-basi, kita mulai aja yuk ke pembahasan soal pertama. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama ya. Kita akan bahas dulu materi Pancasila, baru nanti kita bahas materi bahasa Indonesia. Perhatikan contoh sikap di bawah ini. Yang pertama, tidak lupa beribadah meskipun sedang asik bermain. Yang kedua, membantu teman yang sedang kesulitan saat bermain bersama. Yang ketiga, menjaga ketertiban saat bermain bersama teman. Yang keempat, saling menghargai teman-teman sepermainan meski berbeda agama. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai sesama teman di tempat bermain. Oke, yang ditanyakannya itu adalah yang termasuk pengamalan sila 1. Ditunjukkan oleh nomor keberapa nih? A, 1 dan 2, B, 2 dan 3, C, 1 dan 5, D, 1 dan 4, E, 3 dan 4. Oke teman-teman, di sini ada contoh sikap yang menggambarkan beberapa sila Pancasila. Tapi yang ditanyakannya itu adalah pengamalan dari sila pertama. Sila pertama itu apa sih teman-teman? Pasti tahu dong, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai apa yang ditonjolkan dalam sila pertama? Jelas banget nilai-nilai ketuhanan teman-teman. Nah, di dalam sila pertama ini mengisyaratkannya itu adalah tentang toleransi antar umat beragama ya, teman-teman ya, saling menghargai, menghormati antar umat beragama. Kemudian kalau kita lihat di sini yang termasuk ke dalam pengamalan sila ke-1, kira-kira yang kaitannya tuh dengan ketuhanan, dengan keagamaan tuh yang mana nih? Yang pertama, tidak lupa beribadah meskipun sedang asyik bermain. Kira-kira benar nggak teman-teman? Benar ya, ini adalah menjadi bentuk pengamalan dari sila pertama, teman-teman. Meskipun kita sedang asik bermain, tapi jangan sampai lupa beribadah. Karena ibadah ini adalah hak kita juga ya, hak dan kewajiban kita. Kemudian apalagi, membantu teman yang sedang kesulitan saat bermain bersama. Kira-kira ini menjadi sila pertama atau bukan? Bukan teman-teman, ini adalah sila yang kelima ya. Kemudian kalau yang ketiga, ketertiban saat bermain bersama teman juga bukan. Ini bukan menjadi sila yang pertama. Sila keberapa kira-kira? Coba teman-teman, kalau yang di nomor 3 ini. Coba-coba komen ya. Komen di kolom komentar. Yang ketiga juga bukan. Karena tidak ada kaitannya dengan ketuhanan. Kemudian yang keempat, saling menghargai teman-teman sepermainan meski berbeda agama. Wah, ini ada kata menghargai dan juga berbeda agama. Menjadi bentuk dari toleransi. Jadi yang keempat ini termasuk teman-teman. Yang kelima, menghormati dan menghargai sesama teman di tempat bermain, ini masih kurang tepat. Ini bukan dari bentuk nilai-nilai yang ada di dalam sila pertama, bukan ya. Menghormati dan menghargai, ini adalah sila yang kedua. Jadi kira-kira yang mana teman-teman tadi jawabannya? Yaitu di poin yang pertama, nomor pertama, dan nomor yang keempat. Atau jawabannya ada di opsi yang D guys, dodol. Siapa yang suka dodol? Ya. Teman-teman ya, karena apa sih kalau misalkan di dalam sila pertama ya teman-teman, itu ada ada beberapa bentuk pengamalan. Teman-teman boleh cari sendiri bentuk butir-butir pengamalan Pancasila, 45 butir pengamalan Pancasila. Nah, secara konkretnya teman-teman atau secara praksisnya itu adalah apa aja nih, seperti tidak lupa beribadah, saling menghargai teman sepermainan meskipun berbeda-beda agama. Terus kalau misalkan nih,
kita bermain gitu ya, atau berteman, kita juga tidak pilih-pilih teman-teman. Semua teman itu sama, meskipun berbeda latar belakang dalam hal agama. Dan juga kita bisa berhenti bermain sejenak ketika mendengar suara azan. Jadi jelas banget ya teman-teman, sila pertama itu intinya adalah nilai-nilai ketuhanan. Dan di soal ini ada di nomor 1 dan nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kehadiran taman bermain saat ini, apalagi bagi mereka yang berada di perkotaan, menjadi sangat penting. Apabila mengingat semakin terbatasnya ruang terbuka yang ramah bagi anak-anak. Pemerintah daerah juga sudah mulai membangun taman hijau sekaligus taman bermain anak di setiap kawasan. Berdasarkan hal itu, di bawah ini yang merupakan sikap pengamalan sila keempat di taman bermain adalah A. Merajut kerukunan dengan teman bermain. B. Bersikap adil terhadap semua teman di tempat bermain. C. Tidak memaksa kehendak saat bermain. D. Berhenti bermain sejenak ketika mendengar suara azan. E. Menolong teman yang jatuh dari sepeda. Oke, teman-teman, di sini inti dari soalnya itu adalah bentuk sikap pengamalan sila keempat gitu ya, di taman bermain. Tapi kita fokus aja sila pengamalan keempatnya. Keempat apa tuh? Bunyi silanya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai permusyawaratan, teman-teman. Apa sih yang ada di dalam sila yang keempat? Yaitu, teman-teman, kalau kita kaitkan dengan situasi di taman bermain, jelas banget ada di opsi yang C, tidak memaksa kehendak saat bermain. Ini menjadi butir pengamalan dari sila yang keempat. Umumnya itu adalah tidak memaksakan kehendak, misalkan dalam suatu forum gitu ya. Tapi ketika di dalam situasi bermain juga bisa, teman-teman. Kita tidak bisa memaksa kehendak kita sendiri ya. Jadi udah untuk soal ini jelas banget ya teman-teman, ada di opsi yang C nih ya, tidak memaksakan kehendak. Menjaga kerukunan ini sila yang keberapa? Sila yang ketiga bisa ya, sila yang pertama juga, kalau konteksnya itu adalah antarumat beragama. Adil, jelas banget sila yang kelima. Berhenti bermain mendengar suara azan, sila pertama, menolong teman, sila yang kelima. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dapat dilakukan kapanpun, dimanapun dan oleh siapa saja, tidak terkecuali oleh anak-anak. Berikut ini contoh pengamalan sila 5 di tempat bermain yang tepat adalah A. Mengajak teman yang pemalu untuk bermain bersama-sama. B. Saling menghormati dan menghargai sesama teman di tempat bermain. C. Tidak bermain curang dalam permainan. D. Menghargai hasil karya kerajinan tangan teman saat bermain. E. Menjaga kekompakan sesama teman. Oke, tadi udah sila pertama, sila keempat. Sekarang yang ditanyakan adalah pengamalan dari sila kelima. Sila kelima apa bunyinya teman-teman? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagi-lagi konteksnya di taman bermain ya teman-teman ya. Biar kita nggak pusing-pusing banget nih, tetap bermain gitu ya. Kira-kira yang mana nih nilai-nilai keadilan? Coba, mengajak teman yang pemalu untuk bermain bersama-sama. Kira-kira bener nggak sih teman-teman? Ini masih kurang tepat ya. Saling menghormati dan menghargai, ini juga masih kurang tepat, bukan dari sila yang kelima. Tidak bermain curang juga bukan sila kelima teman-teman. Menghargai hasil karya kerajinan dengan teman saat bermain. Nah ini dia. Ini adalah bentuk dari pengamalan sila kelima. Menghargai hasil karya kerajinan tangan. Dalam butir pengamalan Pancasilanya itu adalah menghargai hasil karya orang lain. Kalian bisa cek lagi ya di 45 butir pengamalan. Itu adalah salah satu butir pengamalan sila kelima adalah menghargai hasil karya orang lain. Jadi untuk soal ini jelas banget teman-teman. Yang merupakan bentuk pengamalan sila kelima itu ada di opsi yang D. Menghargai hasil karya kerajinan tangan teman saat bermain. Kekompakan itu adalah yang sila ketiga ya. Jadi kalian nanti harus bisa bedakan mana sila 5 dan sila kedua. Itu antara kedua sila itu tuh mirip banget. Antara sila kedua dan sila kelima. Tapi bedanya itu adalah apa teman-teman? Sila kedua hubungannya itu adalah antara individu dengan individu lain. Jadi antar satu manusia dengan manusia lain. Konteksnya individu atau personal. Tapi kalau misalkan di sila kelima itu lebih kepada yang luas teman-teman. Individu dengan masyarakat luas, dengan kepentingan umum, kepentingan bersama. Itu adalah itu adalah poin yang bisa kalian ingat-ingat untuk membedakan antara sila kedua dan sila yang kelima. Ya, selain dari nilai-nilainya ya, kalau sila kedua jelas banget nilai kemanusiaan, sila kelima nilai keadilan. Seperti itu ya. Tunggu dulu.
Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share videonya. Dan buat kalian yang tahun ini, para pejuang lulus Akpol, Akmil, dan sekolah kedinasan, kalian wajib banget nih persiapkan diri dari sekarang. Karena nanti persaingannya tuh sangat ketat dan kalian dituntut untuk bisa sempurna mulai dari fisik sampai ke akademiknya. Nah, teman-teman, tapi tenang aja ya. Untuk kalian semua, kalian bisa dapetin nih program pendampingan mulai dari persiapan akademik dan juga fisik karena kita punya program-program khusus yang sudah berpengalaman dan siap bantu kamu untuk lulus menjadi taruna. Oke, kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini dia soal berikutnya, teman-teman. Kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Kalimat berikut ini yang semua ejaannya ditulis sesuai aturan PUEBI adalah, PUEBI itu adalah EYD ya teman-teman ya, tapi sekarang namanya jadi PUEBI. A. Jaringan infrastruktur di negara ginseng Korea Selatan berkembang pesat. B. Bus antar kota itu terguling sehingga menewaskan 10 penumpang. C. Organisasi itu dilengkapi dengan sejumlah subseksi yang berjenjang. D. Segitiga itu sama sisi dengan panjang sisi 3 meter. E. Alat pandang dengar itu dibelinya dengan harga mahal di Semarang. Oke, kita lihat ejaan, penulisan ejaan teman-teman sesuai dengan PUEBI. Ada banyak ya, ada bisa dari apakah kata tersebut ditulisnya serangkai atau terpisah dan lain sebagainya. Kita bedah aja satu persatu ya teman-teman. Yang A, jaringan infrastruktur di negara ginseng Korea Selatan berkembang pesat. Ada kata ginseng Korea Selatan. Semestinya ini sesuai dengan PUEBI, penulisannya itu harus ada tanda koma, teman-teman. Yaitu apa? Di sini nih, di negara ginseng, koma, Korea Selatan. Koma, berkembang pesat, ini menunjukkan lokasi, jadi perlu ada pemisahan menggunakan tanda koma. Jadi semestinya jaringan infrastruktur di negara ginseng, koma, Korea Selatan, koma, berkembang pesat. Oke, jadi yang A berarti masih kurang tepat ya teman-teman karena masih kurang tanda baca koma. Yang B, bus antar kota itu terguling sehingga menewaskan 10 penumpang. Kita lihat di kata antar kota. Antar kota itu semestinya itu digabung atau dipisah teman-teman. Serangkai atau terpisah. Seharusnya serangkai atau digabung bukan terpisah. Dan ini kan kalau kalian lihat terpisah ya dan spasinya gitu ya di tengah-tengah. Berarti yang B ini masih kurang tepat juga. Yang C, organisasi itu dilengkapi dengan sejumlah subseksi yang berjenjang. Benar atau enggak sih? Ini kurang tepat juga teman-teman. Di kata subseksinya semestinya seperti antar kota. Jadi dia itu tidak perlu dipisah atau ditulisnya secara serangkai. Jadi yang C kurang tepat. Yang D, segitiga itu sama sisi dengan panjang sisi 3 meter. Coba kalian lihat kata segitiga. Kira-kira dipisah atau digabung? Serangkai atau dipisah? Serangkai ya teman-teman ya, tidak perlu ada pemisahan nih di sini, tidak perlu ada spasi juga. Jadi yang D kurang tepat. Berarti yang mana teman-teman kalau A sampai D kurang tepat? Ya jelas banget di opsi yang E. Alat pandang dengar itu dibelinya dengan harga mahal di Semarang ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Meskipun di sini kurang tanda titik ya teman-teman, tapi sesuai dengan ejaan ini semuanya benar. Kita tambahin aja deh, ting gitu ya. Kalau dilihat dari ejaannya ini semuanya sudah benar. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya guys. Masih bahasa Indonesia. Kalimat di bawah ini yang termasuk kalimat benar menurut kaidah bahasa, tepat penggunaan kata dan jelas isinya adalah A. Mengubah kebiasaan hidup seseorang tidaklah mudah. B. Bupati menghadiahi piala kejuaraan kepada lurah Ngampel. C. Upacara keagamaan, di dalam bersama-sama tampil berbagai bentuk kesenian. D. Kebutuhan akan makan oleh manusia tidak dapat menunggu sampai besok. E. Di pabrik itu, setiap mandor membawahi 10 orang kuli. Oke, kita mencari kalimat yang benar teman-teman menurut kaidah bahasanya, menurut penggunaan katanya atau diksi dan jelas isinya. Berarti ini sama aja kita mencari kalimat efektif gitu ya. Kalau misalkan kaidah bahasanya benar, penggunaan katanya benar, jelas isinya, berarti kan itu adalah kalimat efektif. Kalimatnya bisa dipahami oleh si pembaca maupun penulis juga. Nah, yang mana sih teman-teman? Kalau kalian lihat nih dari A, B, C, D, E, jelas banget ya. Yang menjadi kalimat yang benar ke semuanya, sampai ke isi-isinya itu adalah di opsi yang E.
Di pabrik itu, koma setiap mandor membawahi 10 orang kuli. Kita lihat ya teman-teman di sini. Di pabrik itu, dari susunan struktur kalimatnya itu sudah benar. Di pabrik itu adalah apa? Adalah keterangan tempat, teman-teman. Setiap mandor ini adalah subjek, membawahi ini adalah apa? Predikat 10 orang kuli ini objek. Jadi dari kaidah bahasa struktur kalimat ini sudah benar. Kemudian subjek, predikat, objeknya juga sudah benar ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Untuk yang lainnya, kalau kalian lihat, ini masih berbelit-belit. Mengubah kebiasaan hidup tidaklah mudah. Menghadiahi. Harusnya bukan menghadiahi, tapi menghadiahkan. Ya, ini yang salahnya adalah menghadiahkan. Ini bukan menghadiahi, tapi menghadiahkan. Aku tulis deh ya, semoga terlihat ya. Ini kan gitu ya guys ya, menghadiahkan. Kemudian yang C juga masih kurang tepat ya. Di sini teman-teman, berbelit-belit kalau kalian lihat upacara keagamaan di dalam bersama-sama tampil berbagai ya. Kurang tepat ya. Yang D juga sama. Kebutuhan akan makan tidak dapat menunggu sampai besok. Itu kurang tepat teman-teman. Kalimatnya berbelit-belit dan tidak efektif sehingga beresiko nih. Kalau tidak efektif beresiko menimbulkan keambiguan kepada para pembacanya. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya soal yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian lewat video ini mengenai bahasa Indonesia dan juga Pancasila. Semoga dari soal-soal tadi bermanfaat untuk kalian yang tahun ini mau lolos Akpol, Akmil, dan sekolah kedinasan. Dan sebelum aku akhiri video ini teman-teman, aku mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share videonya. Terakhir aku ngucapin terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di beda soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!